Saudara terkasih, hari-hari ini terus membuka hati dan berjaga-jaga saudara. Karena gerbang-gerbang itu semakin dekat akan kita lewati. Yaitu gerbang-gerbang yang dikatakan Tuhan, gerbang kemenangan. Nah, saudara terkasih, biarlah hari-hari ini kita merenungkan. Ya, janganlah kita menjadi orang yang berjalan tanpa pengertian. Jangan kita berjalan tanpa arah, bahkan jangan berjalan tanpa sebuah tujuan. Dan jangan berjalan tanpa sebuah mencapai goal kemenangan. Dan hari-hari ini Tuhan terus berkata waspadai hati. Waspadai hati. Karena seringkali serangan-serangan dari apa yang iblis hembuskan itu adalah membuat setiap kali umat Tuhan menjadi meragukan Tuhan. 1 Petrus pasal 4 coba kita baca. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Sudah dapat semua? Saya bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, iblis itu berusaha untuk membuat bagaimana setiap anak-anak Tuhan tidak punya ketenangan di hati. Supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan tidak bisa berdoa. Supaya anak-anak Tuhan tidak bisa ngobrol dengan Tuhan. Supaya anak-anak Tuhan tidak bisa fokus dengan sesuatu yang sudah menjadi perjanjian Tuhan antara kita. Nah, saudara terkasih dikatakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Nah, ini penting sekali saudara. Karena saudara terkasih Tuhan tuh berkata begini. Untuk sebuah kemenangan, untuk sebuah gerbang yang terbuka, bahkan ketika sebuah kuasa membalikkan keadaan terjadi. Entah apapun itu saudara sesuai kerinduan kita masing-masing. Yang menjadi pertanyaan apakah kita ini sudah siap menjadi orang yang membalikkan keadaan. Contoh, ketika kita dipulihkan, ketika kita diberkati. Apakah kita sudah siapkan wadah untuk segala apa yang akan Tuhan manifestasikan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan semakin memakai hidupmu, semakin mengurapi engkau. Apakah kau menjadi pribadi yang menyiapkan wadah hatimu? Saudara yang terkasih, karena saudara kairos itu akan datang dengan tiba-tiba. Kalau kita tidak mengerti, tidak menangkap momennya Tuhan, tidak mengerti setiap titik-titiknya Tuhan, maka seringkali kita ini menjadi orang yang akhirnya kelewatan dengan apa yang Tuhan itu sudah persiapkan buat setiap kita. Nah, jangan sampai ujungnya ketika Tuhan melalui kita, kita tidak menyadari. Ketika Tuhan menghampiri kita, kita tidak mengerti. Ya, seperti tadi contohnya. Saudara, ketika Tuhan menghampiri setiap kita, bahkan ketika Tuhan membawa kita naik ke gunungnya. Saudara, beberapa orang yang cuma beberapa orang yang bisa menangkap, yang lainnya masih bingung. Ya, saudara terkasih, sebetulnya itu gambaran daripada hidup setiap anak-anak Tuhan yang seringkali fokusnya itu dialihkan sama iblis untuk tidak supaya tidak bisa menangkap setiap momen-momen penting. Ya, saudara, mari hari-hari dalam hidup ini belajar menguasai diri dan menjadi tenang. Ya, saudara, kalau kita itu ujian sekolah, setiap ruangan demi ruangan pasti diwajibkan untuk tenang. Tenang itu bukan di luar, tenang itu di dalam. Karena gini, sekalipun gaduhnya di luar, kalau di dalam tenang, itu enggak akan pengaruh, saudara. Betul? Tapi kalau di luarnya tenang, di dalamnya gaduh, stres, saudara. Ya. Dan saudara terkasih, ayo belajar kata Tuhan. Amati, kenali dirimu. Saudara, apakah hati saya ini sudah bisa tenang? Apakah masih gaduh?
Ya, kalau orang Jawa bilang masih gemerungsung. Yuk saudara, kita harus menjadi orang yang bisa menguasai diri dan tenang. Karena Tuhan itu nggak pernah bisa memberikan sesuatu pada orang-orang yang hatinya nggak bisa tenang. Ketika nggak tenang itu benih itu pasti bleset saudara. Apa yang dilepaskan Tuhan itu pasti nggak bisa nyampe ke kita. Karena apa? Tidak terconnecting. Nah saudara terkasih dalam nama Tuhan, pintu itu akan terbuka kata Tuhan. Tapi Tuhan bilang, pastikan dulu hatimu. Apakah kau jadi orang yang sudah siap? Sudah siap menjadi wadah, menjadi tempat yang akan Tuhan penuhi. Sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita masing-masing. Nah, saudara, tenang itu sangat penting. Kalau orang itu tenang, apapun masalahnya, apapun itu tantangannya, apapun itu saudara ya, problemnya. Ketika kita tenang, maka akan ada apa? Pengertian, akan ada jalan keluar. Bahkan sebesar apapun masalah yang kita hadapi. Contoh misalkan, ngomong yang simpel aja saudara ya. Kalau bicara Indonesia menyembah secara otak manusia, nggak nyampe. Karena setiap kali bicara luar pulau, itu selalu bicara ratusan juta. Itu duit bukan kertas saudara. Bukan kempeng. Nah saudara, sampai beberapa kali, setiap kali lihat angka, Ike gemetar saudara. Waduh, ratusan juta lagi Mami, ratusan juta lagi. Saudara terkasih, itu kalau kita pakai pikiran kita, kalau kita tidak tenang. Tapi kalau kita ini tenang, mau berapa miliar juga, itu bukan urusan kita, urusan Tuhan. Dan itulah yang dikatakan musim-musim yang baru, di mana Tuhan itu pakai kita, bukan lagi di level-level yang biasa. Tuhan pakai kita, saudara, next level ke sesuatu yang lebih besar. Ya, bahkan ada lagunya gini, dengan sayap akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Saudara, jangan kesusu nyanyi. Saudara terkasih, Tuhan taruh kita di mana? Di pinggir atau di tengah saudara? Di tengah badai, pinter lu Tanti ditambah lama. Dan saudara siap nggak di tengah badai itu? Amin. Amin itu ketika apa? Hatimu sungguh-sungguh apa? Dengan Tuhan. Kalau belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan amin. Ketika hatimu sungguh-sungguh dengan Tuhan, kau katakan yes, amin. Kenapa? Kau tahu, kau sadar yang bawa toh Tuhan. Justru badai itu akan membuat engkau mengalami kemuliaan Tuhan. Dan dunia akan gini, wow. Nah kalau tidak ada badai, cuma hujan rintik-rintik, air mengalir, dua mata air. Nah itu Pak Tino Sidin saudara. Saudara terkasih, kita ini adalah raja walinya Tuhan. Justru badai itu nak, aku bawa hidupmu ada di tengah badai. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Saudara, saya kasih tahu ya, kalau engkau memuji menyembah Tuhan tanpa pengertian, kata Tuhan gini, kalau masakan apa? Sepo. Coba gini loh, nyanyi, nyembah sambil menikmati badai. Ya, dengan sayapmu
Apakah sayapnya seperti Wings Air, saudara? Lion Air, Batik Air. Sayap ini bicara anugerah, kasih karunia Tuhan. Semua kita orang-orang yang hatinya dengan Tuhan, gak mungkin Tuhan gak bawa engkau terbang, saudara. Tapi kalau engkau selalu suka yang aman, di bawah saja Tuhan, ndak usah naik ke gunung Tuhan, wes naik setengah mati, ndak boleh gombel-gombel dosa. Semua harus dilepas. Sudah gitu Tuhan. Siapa yang pernah naik ke Sinai coba? Iya. Siapa yang pernah naik gunung saudara? Oke. Rasanya gimana? Semakin naik, semakin nafasnya terbatas. Saudara terkasih, kalau kita tidak sadar ya, mempersiapkan hati. Namanya juga history maker. Wah, keren history maker. Berarti engkau pembuat apa? Sejarah. Berarti sebelumnya ada sejarah enggak? Enggak ada. Kalau pembuat pencetus berarti saudara orang yang siap apa? Siap apa? Siap putar balik gini loh saudara. Ya 180 derajat. Jangan 360 balik lagi saudara. Membalikkan keadaan. Banting setir gitu ya saudara ya. Itu pasti saudara butuh sebuah apa? Tekad yang besar. Pertama pengertian. Kedua tekad. Ketiga yakin percaya. Kita semua ini saudara akan Tuhan bawa. Makanya saudara jangan pakai kekuatan kita. Ya, kalau nyalimu saudara kelap kelip ya susah. Makanya seperti minggu lalu saya bilang, ayo semua akar-akar dicabut. Saya enggak mau ya, hidup muter-muter terus. Ya. Jadi saudara kasih pintu itu bicara hati kita. Saudara hidup ini simpel kok. Seberapa pintu anugerah, seberapa pintu berkat, seberapa pintu keajaiban atau kemurahan, apapun itu terbuka lebarnya, seberapa hatimu juga terbuka sama Tuhan. Seberapa hatimu dimerdekakan, disitulah letak takarannya. Kalau hatimu penuh ketakutan, khawatir, banyak sesuatu yang masih menggerogoti, pintu itu tidak akan terbuka. Jadi saudara kasih, Rosh Hashanah tahun ini, di mana pintu akan dibukakan. Pintu yang tidak pernah kau pikirkan akan terbuka. Tapi permasalahannya apa kau siap saudara? Bagaimana cara menyiapkan untuk selalu pintu terbuka dan kita bisa masuk di dalamnya? Pertama adalah menguasai diri dan menjadi tenang. Belajar saudara, apapun yang sedang dialami, tenang. Ada Tuhan bersama-sama dengan aku. Dan selanjutnya saudara di 1 Samuel pasal 12 ayat ke-24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang akan dilakukannya di antara kamu. Saudara yang kedua adalah takut akan Tuhan dan setia beribadah. Saudara beribadah itu kalau kita setia. Seringkali saya ngomong gini loh. Apapun yang kau lakukan untuk Tuhan, percayalah satu, itu tidak akan membuat engkau rugi. Kedua, tidak akan membuat engkau sia-sia. Ketiga, tidak mungkin ibadah itu tidak mengubahkan hidupmu. Kecuali kalau ibadahmu setengah hati. Ya, tapi kalau dikatakan beribadah kepadanya dengan segenap hati. Ya, kalau kita segenap hati, kita tuh seperti bisa masuk menyatu dengan yang ilahi, hadirat Tuhan. Hadirat itu akan mengubahkan kita. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, saya ini sering kali ngomong sama anak saya. Apapun yang kau lakukan sama Tuhan, percayalah, engkau enggak akan rugi. Dan engkau tidak akan dipermalukan. Karena Tuhan itu memperhitungkan semuanya.
Apalagi kalau kau lakukan dengan segenap hatimu, kau berani bayar apapun. Saudara. Artinya gini, kalau kita itu ya, semua yang kita lakukan dengan Tuhan itu murni, benar-benar murni saudara. Sesuatu yang waktu kita tidak pernah pikirkan, tiba-tiba saja Dia mengangkat kehidupan kita. Jadi saudara, kalau jalan sama Tuhan itu jangan seperti penagih hutang. Mana ini Tuhan, buktinya mana, mana itu, mana ini. Saudara, saya simple. Apapun yang saya belum dapatkan, atau apapun yang tidak sesuai dengan yang saya pikirkan, saya tidak pernah bilang, Tuhan kok gini ya? Tuhan mana? Selalu saya kembalikan pada diri saya. Jangan-jangan saya yang enggak beres. Jangan-jangan saya yang belum terbaik. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang suka berdusta. Jangan-jangan saya yang belum murni. Jangan-jangan saya yang belum seperti yang Tuhan mau. Ya udah, belajar lebih baik lagi. Itu saja, simple. Jadi kita tuh enggak buang energi, enggak buang waktu, enggak mengganggu hati jadi kotor. Nah coba saudara, belajar dewasa. Karena satu buat saya prinsipnya bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak menepati janji. Dia Tuhan yang sangat setia dengan janjinya. Saudara, apa sih beribadah dengan segenap hati? Seperti tadi waktu kita menyembah Tuhan. Saya tahu setiap saudara berusaha untuk menyembah Tuhan. Tapi permasalahannya tidak semua orang bisa menyatukan hati, jiwa sampai ke roh. Kenapa saudara? Saudara terkasih, sebetulnya yang membuat kita itu tidak bisa, ibaratnya gini saudara ya, kalau kita ini sebagai saluran, kalau salurannya ini bersih dan kosong, saudara saya tanya, ini akan lancar enggak? Lancar. Tapi seringkali kenapa ini tidak bisa lancar dan banyak hambatan? Karena kok kotor. Saluran itu bicara hati kita, tidak bisa konsentrasi penuh, pikiran kita masih pecah kemana-mana, saudara. Jadi akhirnya ketika melihat orang mengalami Tuhan dan dia tidak bisa mengalami Tuhan, iblis datang untuk apa? Mengintimidasi. Kamu gak bisa seperti mereka, stres. Saudara, apa yang harus dilakukan kalau kita ngalamin seperti ini? Apa yang dibilang itu nggak penting. Betul nggak saudara? Apa yang dibilang itu nggak penting. Katakanlah saya nggak bisa nih Tuhan. Sejauh kau jadi orang yang punya keyakinan dengan Tuhan. Tuhan, aku memang saat ini seperti susah mengalami hadirat-Mu. Tapi Tuhan, aku ini mau. Tolong bukakan sesuatu yang buat aku ini mengerti. Apa yang harus aku bereskan, apa yang harus aku selesaikan. Berurusanlah dengan Tuhan, berurusanlah dengan Roh Kudus. Kalaupun saudara, ujungnya kok nggak bisa. Hatimu punya ketetapan gini, Tuhan, saya memang tidak layak. Saya ini terlalu kotor, terlalu banyak sekali yang mengecewakan Engkau. Tapi Engkau Tuhan yang melihat hatiku. Coba saudara, belajar hatimu tuh punya keyakinan dengan Bapa yang mencintai anak-anaknya. Jangan terus membiarkan engkau terintimidasi dan kau gak pernah bisa menang. Yakini kasih Bapa itu segala-galanya. Daripada engkau terus ribet dan membuang waktumu, energimu dengan bicara, berargumentasi dengan roh jahat. Kenapa gak berperang dengan roh jahat dan kau fokus ke Tuhan. Ibaratnya gini saudara ya. Saudara ada peristiwa yang wanita pendarahan. Itu kan kerumunan banyak mungkin ratusan orang saudara. Dan orang ini tidak sanggup berdiri. Tidak sanggup berjalan. Dia mungkin merangkak karena apa? Sudah berapa tahun pendarahan? Nah 12 tahun. Secara manusia tidak punya kekuatan. Saya tanya. Kok bisa dia bilang asalku jamah jubahnya. Kenapa saudara? Karena hanya itu yang bisa dijangkau dia. Kenapa? Dia sedang tiarap.
Dia tidak berjalan berdiri, tapi dia merangkak, dia tiarap. Sehingga apa? Yang dia bisa lihat cuma apa? Jubahnya Tuhan. Ketika engkau tidak sanggup lagi, punya kekuatan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, lihatlah kakinya. Tuhan, aku ini memang kotor. Aku ini memang tidak layak Tuhan. Tapi asal ku jamah jubahmu Tuhan, pasti hatiku engkau sentuh. Saudara harus cerdas. Apapun itu untuk apa? Memikat hatinya Tuhan. Kita harus mengerti cara bagaimana memikat hati Tuhan. Sebab itu kita harus punya hubungan. Ini contoh. Kalau misalkan Kaleb itu nakal sekali. Dia kenal mamanya kok. Semarah-marahnya mamanya. Kalau dia sudah terus melendet saudara di mamanya. Mama, Kaleb minta maaf. Mama jangan marah ya. Pasti dia sudah. Saudara, hidup ini gampang. Setiap hari di dalam kehidupanmu, sirkulasinya yang kau alami, kau lewati itu seperti apa sih? Ketika anak-anakmu bikin kesal, bikin marah, dan ujung-ujungnya, Mama. Itu supaya hidupmu dengan Tuhan seperti itu. Ya Pak ya. Dan begitu mudahnya kau buka hati dan berkata, makanya memang mulutnya aja tapi hatinya apa? Hatinya apa? Pasti penuh belas kasih. Simple saudara. Kita tuh kalau mau lihat Tuhan dengan kita dengan Tuhan, passion seperti apa? Lihatlah di sekeliling keluargamu. Bagaimana engkau, bagaimana keluargamu, seperti itu juga Tuhan. Mr. Elia misalkan. Semarah gimana sama si Noni? Ya. Kalau dia bilang, Wistoma, Mama kan pendoa, nggak boleh marah ya. Apa sih? Tapi hatinya sudah. Itulah gambaran hati seorang bapa. Jadi kalau engkau sudah nggak punya lagi kekuatan, satu, masuk sebagai anak yang mudah diampuni oleh bapaknya. Dan bapa itu tidak akan tahan melihat ketika engkau diam, hatimu sedih, bahkan hatimu sudah nggak punya kekuatan untuk bicara, tapi dia melihat kau punya cerita. Saudara, karena gini, kalau kita nggak bisa memahami kasih Bapa, kita akan mudah saudara dimanipulasi sama iblis dan ujungnya kita nggak pernah bisa dekat sama Bapa kita. Amin saudara. Ya. Jadi beribadah itu dengan segenap hati, artinya begini saudara. Yang namanya kita ini kan dari luar dalam kondisi yang macam-macam kan saudara. Begitu kita masuk ke ruang ibadah, kita sekarang belajar ya. Belajar. Begitu kau masuk ruang ibadah, kau harus setting cara berpikirmu. Ini tempat kudus Tuhan. Ini tempat perjumpaanku dengan Tuhan. Yuk mulai sekarang masuk ke ruang ibadah, jangan serundel, nyentul, duduk. Enggak. Ayo mindset dulu Pak. Ini adalah ruang kudus Tuhan. Ini tempat hadirat Tuhan. Ini tempat perjumpaanku dengan Tuhan. Jadi ketika kita cara berpikir kita sudah kita setting dengan penuh pengertian, maka hatimu, jiwamu akan mengikuti apa yang kau pikirkan. Sehingga apa saudara terkasih? Engkau duduk dengan penuh harapan. Apapun saudara, belajar saudara. Hatinya terbuka, apa adanya, dan yang terpenting saudara dari semuanya itu adalah kuncinya. Kau tulus dan kau murni di hadapan Tuhan. Apapun keberadaanmu. Karena gini saudara, cara kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, kita harus juga punya sebuah keyakinan bahwa Dia Bapa yang baik. Bapa yang baik, asal engkau ini jangan jadi orang yang bermain-main dengan apa? Dosa. Ya. Nah, ketika kita menjadi orang yang sudah berusaha
belajar tenang, hadapi apapun. Memang awal takut kaget. Namanya kaget itu pasti saudara seperti nggak sadar ya. Wah tersentak. Dulu saya kalau kaget pasti marah. Karena kaget saudara. Tapi lama-lama Tuhan bilang gini, bisa nggak kamu nggak pakai marah kalau kaget? Lama-lama saya belajar menterapi hati saya supaya nggak marah. Apalagi kalau dengar sesuatu yang gimana langsung, waduh, naik darah. Tapi saya akhirnya menyadari, saya bilang, Tuhan saya nggak mau seperti ini. Saya mau supaya apapun saya belajar tenang. Saudara, ketika saya punya keputusan untuk saya belajar tenang, awal memang susah, tapi saya biasakan terus. Hadapi apapun tenang, aku tidak sendirian, ada Tuhan. Ada Tuhan, bahkan ketika menghadapi sesuatu yang paling sulit, saya cuma bilang gini, Tuhan, kan Engkau yang izinkan semuanya ini. Pasti Tuhan juga sudah sediakan aku kekuatan, kemampuan untuk melewatinya. Atau menghadapi yang sampai nggak bisa ngomong dah, aku nggak tahu Tuhan aku harus ngomong apa. Saudara, apa yang saya lakukan? Saya menguasai hati saya tenang, saya belajar apa? Memandang wajah Tuhan. Saya enggak lihat lagi masalah itu, tapi saya memandang wajah Tuhan. Di roh saya berkata, ketika saya memandang wajah-Mu, segala sesuatu pasti Kau bereskan Tuhan. Ayo belajar, serius. Ketika saya sudah enggak tahu mau ngomong apa dan buat apa, saya menguasai diri saya menenangkan hati saya mengatur pernafasan saya untuk tenang, rileks. Dan setelah itu baru saya di roh ini saya akan naik bawa melihat wajahnya Tuhan. Dan ketika melihat wajah Tuhan, saya cuma bilang, Tuhan, aku hanya memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu. Terus di roh itu saya bilang, saya hanya memandang wajah-Mu Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu, ketika memandang wajah-Mu, Engkau sanggup merekayasa apapun dan Engkau sanggup menyelesaikan. Dan saya sudah membuktikan puluhan kali. Tiba-tiba satu persatu Tuhan bereskan. Kenapa? Kenapa saudara? Ketika kita itu belajar percaya sama Tuhan, Tuhan tuh senang sekali. Dia senang. Ada kalanya Tuhan itu ada kalanya Tuhan buat kita tuh cuma diam, tenang, menyembah bukan dengan ketakutan, menyembah dengan enjoy. Kadang cuma bilang gini, misalkan haleluya, haleluya. Kadang-kadang keluar dari mulut, kadang-kadang cuma di hati, bahkan kadang-kadang cuma di pikiran. Tapi Tuhan mau memastikan yang di sini itu tenang. Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Tiba-tiba air mata ini mengalir. Dan Tuhan cuma tersenyum dan Dia berkata, aku bahagia kalau melihat orang itu hatinya percaya kepadaku. Tuhan tuh seneng banget kalau Dia dipercaya sama kita. Tapi kalau kita udah ketakutan, kita udah panik, itu menyakiti Tuhan. Menyakiti Tuhan banget. Saudara, dan setiap hari kita kan sedang menantikan Rosh Hashanah ya. Setiap hari harus jaga hati. Jangan kotori hatimu. Karena ini sekali lagi, ini ruang tahtanya Tuhan, ini pintu gerbang. Pintu gerbangmu tuh harus senantiasa terbuka. Firman Tuhan bilang apa dalam Yesaya? Supaya apa? Supaya kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Pintu gerbang hatimu harus standby. Artinya apa? Pastikan engkau punya hati yang merdeka. Jangan terus dalam kesesakan, jangan terus dalam pemberontakan, kepahitan, ketakutan. Wow. Nanti saudara rugi loh. Udahlah, kalau sesuatu yang kau udah serahkan ke Tuhan, percayalah sekalipun kau belum melihat, hati
hatimu punya ketetapan untuk percaya saja. Simpel saudara. Apapun goncangan, bilang hatiku percaya Tuhan. Nah saudara, setelah itu Yesaya 38 ayat 16. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah apa? Rohku. Buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Nah, kalau tadi yang tenang itu apa saudara? Jiwanya. Sekarang yang harus tenang apa? Rohnya. Bagaimana roh bisa tenang saudara? Nih, pikiran. Pikiran kita harus seringkali harus kontrol, kendalikan pikiran, kontrol pikiran. Karena pikiran ini alam roh yang terbuka. Dan gampang sekali pikiran ini saudara ya, terkena virus, terinjeksi dengan hal-hal yang kotor. Kalau kita tidak jaga pikiran. Nah saudara terkasih dikatakan, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Ini maksudnya apa? Jiwamu, ketenangannya yang dari pada Tuhan. Bahkan di pikiranmu saudara, adalah pikiran-pikiran yang dipenuhi dengan apa? Pikiran Kristus. Pikiran-pikiran positif saudara. Ya sekali lagi, tahun ini seperti gerbang 5 darah yang bijak. Hanya orang-orang yang bijak yang bisa masuk. Orang-orang yang tidak bijak tidak akan pernah bisa masuk. Makanya sekali lagi saudara, tiap hari bereskan hatimu. Sapu bersih yang di dalam ini setiap kali enggak benar. Rajin bersihkan. Makanya saudara, takaran itu rumah kita. Kamar kita harus bersih. Kalau lihat kamar kotor, lihat ini kok. Hatiku, ya itu cermin saudara. Jangan-jangan hatiku ya kotor kayak kamarku gini. Berantakan. Ya Pak ya? Iya saudara. Terus kalau lihat kamarmu bersih, rumahmu rapi, termotivasi. Hatiku juga harus rapi dan bersih Tuhan. Gitu loh saudara. Karena rumah itu bicara apa? Hati kita. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Saudara coba renungkan kalimat demi kalimat itu tadi. Akan membuat engkau termotivasi bahwa itulah Immanuel. Itulah Immanuel. Jadi saudara terkasih, ayo kalau lihat di sekelilingmu kotor, kumuh, gak bersih, engkau harus punya motivasi. Atau sebaliknya kalau lihat rumahmu bersih karena pembantu, enggak apa-apa lah kata Tuhan. Ya wis aku merem-meremai lah. Yang penting bisa memotivasi kamu nah untuk selalu bersih. Ingat, rumah kita adalah hati kita. Hati kita adalah rumah kita. Hati kita tempat, ruang tahta Tuhan. Saudara, doa ya. Saya kemarin waktu ngajar anak-anak di Nafiri untuk membukakan sebuah rahasia penyembahan, saya tiba-tiba teringat saudara. Saya bilang, ini kalau jemaat juga diajarin gini bagus nih. Jadi apa? Saya tuh pengen semua yang di sini punya kelebihan spesial menyembah dalam kedalaman. Tapi syaratnya harus hati bersih loh saudara. Ya, coba rayu-rayu Maria supaya minta recordingnya saja. Siapa tahu nanti Maria, ya wis tak usahakan. Karena itu mengupas semua tentang di kedalaman menyembah itu apa sih. Ya, akhirnya kita bisa kontrol kita. Waduh ternyata ini sumbatan-sumbatan ini ya. Ini kebanyakan gula ini apa. Kenaan hidupnya, nyaman terus ya. Sumbat akhirnya.
Wah sumbatan ini ternyata wis. Makan-makan kotor di jalan. Cilok lah apalah. Saudara terkasih. Kita ini harus memahami ya penyembahan itu punya makna yang sangat dalam itu. Waduh indah kalau kita mengerti makna kita menyembah itu seperti apa. Menyembah bukan monoton, menyembah itu seperti orang pacaran. Serius, nikmat. Bahkan gini, lapar gak terasa. Loh iya loh, serius loh. Orang kalau sudah menyembah sama Tuhan di kedalaman, kau gak terasa lapar. Seperti dipuaskan. Makanya saudara, jangan puasa. Nanti apa? Kepikiran. Coba nyembah saja. Masuk dalam hadirat Tuhan, terus gak kepikiran ikan asin, pedala apalah gitu ya. Steak lah apa. Coba nyembah, saudara. Seperti tadi bilang, di hati inilah rumahmu. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Saudara tak bilangi ya, jangan nyanyi-nyanyi sepo, nyanyi-nyanyi manja. Ya, ngerayu Tuhan kayak orang itu berpacaran sama kekasih. Di hati inilah rumahmu. Coba-coba saya mau praktekkan kalau orang berkekasih-kasihan untuk apa. Oh sama Shirley aja, biar gak dingin terus hatinya. Please, kasihan ini ya, gak tahu Jamie sampai kapan kebekuannya. Coba lihat mami dulu saya. Iya. Ini bukan lesbi loh saudara. Nanti kalau pakai contoh laki katanya ada sesuatu ya. Ini kan mempelainya Tuhan toh. Saya ini mama saya Tuhannya. Saya Roh Kudusnya. Saya itu nyemoni hatinya gitu saudara ya. Nah, supaya dia selalu mengingatnya terus. Habis ini kita tinggal lama toh saudara. Jadi pimpin pujian jadi udah berbeda. Oke. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Saudara, Tuhan itu gitu loh, kalau lagi bersenandung itu hatinya dipegang. Dimanapun ku kan berada, senantiasa darling ada. Coba kalau Sally bisa ngerayu gitu sama Jamie, besok mau rumah baru ya Ma. Ya, gitu loh ya, senyum lo lebar lo. Ini waras hari ini saudara. Berarti itu rahasianya ya, dilakukan ya. Kadang-kadang bingung kalau ada istrinya sudah beku, suaminya beku, saudara, frozen semua. Iya, frozen food saudara. Ya, coba saudara ya, kalau saudara itu lebay-lebay dengan pasanganmu itu sah. Ya, kalau lebay sama orang lain itu apa? Gila nih. Lu kalau saya sama suami, kemarin saya diajak tidur jam 4:30, papi sudah 4:30, nggak tidur. Ngobrol terus saudara. Ya toh, gara-gara tak nyanyiin sama saya. Lewong saya ditinggalin terus saudara. Saya bilang papi, sebentar lagi saya mau pergi agak lama. Iya dah. Berapa minggu? 3 minggu, ditambah Jakarta 1 minggu, 4 minggu. Wes, sebulan. Ketawa saudara. Tadi saya berangkat juga saya pesen. Nanti kalau saya pulang papi sudah di rumah loh ya. Gak mau saya papi kemana-mana. Cilah. Shirley bisa gitu gak sama Jamie? Kata Jamie, oh selalu mami selalu. Lah kok ndablek kok Jamie?
Saudara terkasih, kita itu harus punya sesibuk apapun kita, harus mengerti waktu-waktu quality time dengan pasangan kita. Ya saudara, jadi saudara waktu suami saya datang, saya cuma gini, Tuhan, sedih aku Tuhan, suamiku enggak pernah bisa mengerti aku. Dia cuma lewat-lewat. Saya lirik saudara. Saya bilang ini, Tuhan, dia tuh lu enggak mau tahu, tapi sebetulnya mau tahu. Saudara saya sendiri dan ujungnya saya tuh nyanyi bilang gini. Yesus aku cinta padamu. Saya nyanyi ganti. Rona, aku cinta padamu. Rona, tetaplah bersamaku. Langsung saya gelendotin saudara. Kamu ini lu apa sih? Saudara terkasih. Akhirnya kami bercanda, ngobrol sana sini, saudara. Terus saya mengungkit masa lalu. Dulu kan papi jahat sama aku. Yes. Jahat enggak? Jahat enggak? Ditutup saudara sama guling wajahnya. Jangan gitu. Jawab apa enggak? Senyum-senyum. Saudara, terakhir pijetin pi. Walah. Akhirnya sudah sampai 4:30 enggak tidur. Ya sudahlah. Waktu dia tidur duluan saya lihat tuh kok kasihan ya Tuhan, suamiku ini kok tak tinggalin terus. Saudara, saya selalu memulai seperti anak kecil. Ngambek-ngambekan. Saudara ya, gak mau. Kata Sherry, aku sudah berusaha ngambek Mi, tapi Jamie-nya diam aja. Kalau suami saya cuek langsung saya jewer gini, lihat wajah istrimu. Saudara terkasih, kita terus menciptakan suasana yang harmonis, yang humoris bersama pasangan kita, sama keluarga. Jadi saudara, rumah itu enggak seperti kos-kosan, enggak seperti kuburan. Ayo rumahnya siapa yang seperti kos-kosan, seperti kuburan. Ya saya mau saudara, rumah buat kuburan, buat kos-kosan. Ya, saudara terkasih, suami istri itu perlu bercanda. Nggak usah nyembah, nggak apa-apa kata Tuhan. Ya, saudara terkasih, akhirnya kami ini cerita tentang masa lalu, apa-apa, dan ujungnya saya bilang gini, saya ini memang nggak bisa suruh ngerayu kayak gimana, nggak bisa. Suami saya bilang, yang tadi itu ya kan barusan, saya bilang gitu. Dan saya bilang gini, saya ini orang yang susah mengungkapkan isi hati saya, dan suami saya lebih parah dari itu saudara. Jadi saya bilang, tapi saya bilang ini, setiap kali saya mau diam, Tuhan tuh tegur saya. Kamu harus memulai dulu. Dan saya ini kalau udah kesel hatinya tuh, tambah gak bisa ngomong saudara saya ini, tambah ngambek. Saudara 2 hari lalu ngambek saya. Tuhan capek saudara. Tapi saudara, karena suami saya tuh kalau didiamin tambah menghindar. Aduh saya turun lagi, naik turun. Ayo papi tidur. Gak naik, turun lagi. Ayo papi tidur. Terus suami saya bilang gini, ya. Terus Tuhan bilang gini, kamu itu kurang menyentuh. Sudah, langsung sayangku, ayo tidur. Langsung tangannya tak ambil, tak gendong tapi gak kemana-mana saudara. Terus senyum. Jadi saudara kalau suami saya tuh maunya digitukan. Kita yang harus mengerti, nyayang-nyayang gitu, mancing-mancing. Ya sayangku. Masuk ngantuk kesel sayangku. Lu orang laki tuh maunya gitu, iya Pak ya. Saking Sherly gak kreatif saudara. Nah iya toh, saya gak berani lihat Pak Guanto, saya gak berani. Saya gak berani lihat Pak Fran. Oh tapi kalau Pak Fran itu gombalnya luar biasa.
tuh. Saya bilang, bener. Saudara, tapi kalau Kak Tanti gimana? Aku kedinginan nih. Anakmu aja alasan. Orang tuamu, iya toh? Jauh, telepon. Alasan toh ya. Ayo ciptakan aura yang harmonis, yang romantis kepada siapapun Tuhan taruh dalam hidup keluargamu. Nanti engkau akan dengan mudah berkata, Yesus, aku cintamu. Yesus, ikut aku kemana? Ke maligai hatiku. Wah, keren kan? Kepingin tuh ya. Gak tahu. Kamu kira Bu Jenny gak kepingin? Kepingin. Pokoknya Bu Jenny pacaran sama Tuhan Yesus, saya dan Roh Kudus ya. Cik Foni juga Tuhan Yesus dan Roh Kudus, jangan yang lain-lain. Katanya siapa sih Eli bilang, aku sih punya suami aja tetap pakai Tuhan Yesus. Gimana Bu, suamiku terus keluar kota? Ya, coba ini seperti Subagiarto ini. Ya toh, suaminya ngoceh banyak, istrinya sunyi sepi. Padahal yo nggak Natalan, tapi malam kudus terus. Ya, ini perlu dilatih nih istrinya. Ya, coba latihan sama Eli. Kembali lagi saudara terkasih. Yuk hari-hari ini siapkan hatimu. Tuhan bilang, ayo apakah kau jadi orang yang menyiapkan hati saatnya gerbang terbuka? Apa kau pasti bisa masuk ke dalam? Kalau hatimu bersih, hatimu murni, hatimu siap sedia, engkau akan masuk sepelilim darah bijaksana. Amin. Yes. Amin saudara. Amin. Ya, saudara terkasih, rahasianya adalah terus jaga hatimu, jaga emosimu, kendalikan semua saudara. Bahkan dikatakan saudara, biarlah rohku menjadi tenang. Tenangkanlah rohku Tuhan. Artinya pikiran ini saudara, jangan ribet. Simple. Diam, tenang, positif. Coba kendalikan pikiranmu. Ya, saudara terkasih dalam nama Tuhan. Saya itu apa yang saya bisa lakukan, saya akan lakukan. Terutama saudara dalam beberapa bulan ini, di mana Tuhan mengajarkan sama saya, yuk kamu tuh istilahnya, menghibur suamimu tuh ya lewat nyanyian, lewat sikap yang, karena sebenarnya gini loh, suami itu senang kalau istrinya itu manja-manja gitu ya saudara. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Bu gak ngerti aku. Karena aku gak pernah ngalami. Tuhan Yesus juga suka kalian seperti itu. Saya tanya, kalau Semi ngalem-ngalem sama kamu seneng gak? Seneng toh? Nah iya, gue kan ngerti jadi anak. Jemi, kalau Kaleb ngalem-ngalem sama kamu, kok Kaleb aur aja ngalem, seneng gak? Kamu loh lemu Jem. Lo ngesak gombar aja seneng, apalagi sing kecil saudara. Tuhan seneng lembok gelendoti, ngerti? Tuhan, apa? Oh Tuhan, rumah yang baru. Makanya saya nurut, iya nanti aku tak nurut Tuhan. Tuhanku mbok hapus-hapus ya kadang-kadang ya gelem loh saudara. Tanya sama Tanti, aku mau liburan Tuhan. Mana Jepang, berdoa. Orang rasa berdoa Tuhan, aku percaya kompe kue. Dikasih saudara. Aku mau ke Australia Tuhan. Tuhan, mbok liburan Australia. Jatuhkan uang gitu loh Tuhan. Enak deh ini saudara. Gombal tok be Tuhan. Tanya dia yang pengalaman. Masa saudara enggak kalah sama Audrey Garing? Enggak pernah punya hubungan itu Tuhan kok. Enggak pintar ngerayu Tuhan. Garing. Lah orang enggak pintar ngerayu Tuhan tuh garing saudara. Iya toh? Tanya sama Audrey Garing toh Ri. Mau pergi takut, mau apa takut, mau makanan takutmu itu. Nah Sally juga gitu. Ngelandot-ngelandot aja Jamie. Apa?
sama Tuhan itu dimang stres ngelandot aja. Ngerti ngelandot nggak? You know ngelandot? Ya wes. Ibu juga gitu. Kalau Pak Frank nggak ngereken, Tuhan Yesus, kapan bawa aku ke luar negeri lagi? Kok tahu Bu kata gitu? Aku kalau sama suamiku kelamaan Tuhan Yesus, sama Tuhan Yesus saya. Gitu saudara. Coba ngerayu Tuhan yang positif. Tapi kalau orang yang mau ngerayu Tuhan tuh jangan ngamuan, gondoan kayak Shirley. Rugi. Gondok itu rugi, betul nggak? Iya rugi, saudara terkasih. Jadi jangan gondok-gondokan. Mau punya rumah setiap hari, Tuhan. Lihat gambar-gambar rumah. Bagus loh Tuhan rumah ini. Aduh, Tuhan terus bayangkan terus nyindir-nyindir Tuhan. Tuhan bagus loh rumah ini. Terus sindirin Tuhan, lah dapat. Tuh praktek, ojo amin tok praktek. Serius, apalagi Hendra. Pengen punya rumah dia. Ojo cengar-cengir. Pokoknya saudara sing bisa mengambil hatinya Tuhan. Syaratnya hati kita harus bersih. Pokoknya hati bersih pasti Tuhan kasih. Pasti, enggak mungkin enggak. Ya saudara terkasih. Nah saudara kenapa kita perlu hati bersih saudara? Supaya kita tuh enggak buang energi, enggak capek, enggak. Dan kedua, kalau orang selalu hatinya bersih, kapanpun ngobrol sama Tuhan, Tuhan tuh dengar. Apalagi sayang, apalagi nak, gitu. Kayak Tanti pinter ngerayu. Berapa puluh kali Tuhan dikibuli terus. Nanti Tuhan, kalau sudah gini, jebulin gak ono. Nanti Tuhan jebulin gak ono lagi. Kata Tuhan gini, ya wis lah wis gak apa-apa. Namanya anak ya, ya apa mau tak buang ya gak bisa. Coba, saudara terkasih, ini mau minta keluar negeri lagi, coba bayangin. Kok tahu? Ngeluyur ay. Ya toh? Saudara terkasih buat Indonesia menyembang loh. Kapok kan itu. Aduh Yesus Tuhan. Ojo didengar lagi Tuhan, nek sitok iki Tuhan. Astaga. Bilang apa sama Tuhan? Aku enggak punya suami Tuhan, itu penghiburanku. Ya apa ya? Nah iya, coba. Emang kalau dikasih suami mancep? Belum tentu. Ono ae nanti Tuhan liburan sama suami. Judulnya sama. Wong kaki itu seneng laku saudara. Nggak iso diem. Maka untuk masuk suruh doa Esther 3 hari. Ya. Nah, saudara intinya gini loh. Kalau kita itu hatinya enjoy ya saudara. Kayak Tanti. Mau minta apa-apa sama Tuhan gak pernah mikir. Terlalu percaya. Dua blok percaya saudara. Loh makanya sing setia-setia sampai belauan loh saudara. Gak nerima apa-apa, kan rugi toh. Kenapa? Suka gondok. Orang yang gondok gak nerima apa-apa. Mangkelan, gak terima apa-apa. Ngamuan, gak terima apa-apa. Coba ndablek kayak DE. Gak tahu gondok, diseleni apapun. Saya kasih sedikit ekstra, minta waktu sedikit ya. Tahu gak waktu kemarin ke Ternate. Dia jadi babysitter saya. Semua diatur sama dia, begitu bangun tidur, mami, mandi, makan, minum obat. Aku gini, seumur hidupku ya, enggak pernah diperintah kayak gini. Kalau sudah mau tidur, mami sini kakinya, gosok mana? Gosok ya gosok, aja sebentar rek. Gak mbok rambutmu mami. Sampai Wahyu bilang, oh, ya itu orang baru saudara. Kalau orang baru itu kan begitu. Belum apa? Bukan belum terbiasa, belum diremukkan. Belum dicuci katanya. Saudara, seumur hidup saya tidak pernah sentak orang saudara. Ini nyentai saya dari Ternate, dari awal sampai akhir saudara. Ya astaga Yesus, tidak apa-apa lah saudara. Kalau saya enggak mau minum obat, mami, kesehatan.
Mendelik-mendelik gini saudara. Wis mangan nih. Coba saudara, wis mangan katanya. Astagfirullahaladzim. Pokoknya ya maksa-maksa saudara. Kalau nggak mau saudara langsung dipendelik. Waduh. Tapi saya tahu hatinya itu memang apa? Cinta. Ya wis gak apa-apa lah. Wih. Tapi saya enggak mau ngajak lagi. Nanti dibentak-bentak mana saudara. Nek enggak mau nurut saudara, kayak Wahyu dikeroi. Kene, buadani pak. Menang. Dicekel cek, sak. Semua disiksa. Wahyu, saya, Maria, Gio, Sani, diam. Wis koyok mak lampir. Tapi ini baik hati saudara. Saya bilang gini, nanti kowe menabur nemen tolak dalam nama Yesus, aku gak sakit katanya gitu. Tapi Tuhan mendengar doanya saudara. Dia enggak tergores sedikit pun saudara. Yang paling saya kasihan saudara lihat Gio sama Wahyu. Hah? Ibu tiri. Oh awak kok lepet gini cara gitu saudara. Lawang ngeroi Wahyu, koinnya sampai sembunyi di lipatan saudara. Ini Gunung Kudus saya apa saudara? Astaga. Tapi kalau nggak dia nggak seru saudara. Ya, memang luar biasa. Ya, kalau menghadapi orang-orang yang nggak benar, langsung dia turun tangan. Ini tolong dibetul ya soundnya ya, jangan sekarang. Bilang, jangan nanti, sekarang. Pokoknya dia kontrol seperti polisi saudara. Semua kena marah. Bagus. Nah itu Nek Ike, nggak wani saudara. Ini Pak gimana? Nanti, oh ya sudah Pak. Tapi kalau Tanti, Pak itu tolong beresin ya. Iya. Nggak kerjain 2 tahun. Pak cepat sekarang, jangan nanti. Oh iya. Loh Pak itu kan, iya. Sampai dikerjain saudara. Tak lihat dari panggung. Iku kok lapor tuh Tuhan kok sangar gitu. Bayangin lagi nyembah. Kau ku sembah. Lihat Tante. Kau ku sembah. Bingung. Tapi Nafiri butuh orang yang seperti ini saudara. Itu lagi dikumpul lo Michelle saudara. Haleluya. Pas calon mantu Bu Winda katanya. Tak akui loh, tak akui. Perkara jadi itu urusan Tuhan nanti. Ya kembali lagi saudara, yuk pastikan hari-hari hidupmu itu jaga hatimu, apapun kelemahanmu, ketidakmampuanmu. Ayo sudah enggak tahu harus bikin apa, glendoto seperti anak kecil sama bapaknya. Tuhan, jadi apa? Engkau enggak akan ngambek, enggak akan putus asa, enggak akan marah, enggak akan apa. Ya, dan engkau akan selalu aman dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.